Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga sehat dan juga semangat ya di pagi hari Iya ini. dong, apalagi ini hari Senin kan Gina, ya udah punya rutinitas padat pastinya ya. Iya, kayaknya jadwal tuh udah makin banyak gitu ya. Ini besok aku mau ini, mau ini, Iya, mau ini bener, sampai dengan hari Jumat ya, ataupun hari Jumat Sabtu lagi. ya. Iya, bener, Nah, bener. dari Senin ini seperti biasa ya, kita berdua, saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Budi SR akan berbagi informasi, ini akan mengundang narasumber-narasumber hebat yang tentunya akan menginspirasi Anda semua. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, nih Gina suara aku serak nggak sih? Sedikit ya. Sedikit ya? Aku udah mulai sembuh kan suaraku. Iya, Ini benar, kayaknya benar. kebalikannya nih. Jangan sampai absen ya. Kamu ngapain? Biasalah kerja. Kerja, Tapi tahu nge-MC nggak? atau live? Enggak dong, enggak. Live di media sosial? Itu tetangga kita yang suka live. Karena kan sekarang biasanya hobinya orang-orang tuh banyak yang live kan. Selamat pagi. Pagi Noe. Selamat pagi Gina. Yang sudah lama tidak nampak ya. Wah. Makin cantik ya Gina ya. Iya, Aduh, makin makasih. cantik. Tapi sayangnya istri orang. Budi nggak usah disayangkan, nggak apa-apa walaupun dia istri orang. Kenapa? Yang penting kalau dia udah kita bilang cantik, setidaknya dia tuh ada kayak pengertian gitu ya. Iya, Kita harus iya. makan siang lah gitu. Nggak berubah kalian ya. Malam-malam Nggak berubah. iya, malam-malam ya. Untung nggak langsung to the point ya kan. Iya. Tahu nggak sih kalian? Nah, aku kan kemarin itu ngejob lah gitu ya kan. Harus ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Tiap hari ngejob terus ya. Terus. Ya namanya cari uangnya kayak gitu, gimana sih Gina? Ajak-ajak lah kita. Padahal semalam Gina di mall sampai malam loh. Iya ya. Sampai tengah malam lagi ya kan. Sampai tengah malam lagi. Ada sale apa sih? Enggak, aku nutup mall loh. Oke, nah jadi aku waktu pas Iya, ngejob gitu terus. kan, ketemu sama Ah. teman-teman aku yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Nah, terus ternyata sekarang itu kayak kehidupannya itu berubah, 360 derajat berubah. Gitu. 180. Iya, ini udah 360. Balik lagi berarti. Oh, iya. Ini dia. Berarti 180 ya. Nah, ternyata aku kan selama ini nggak tahu itu ya kegiatannya apa gitu ya karena kemudian pekerjaannya apa gitu. Nah, tapi tiba-tiba kayak udah keren banget pencapaiannya saat ini gitu. Nah, ternyata aku tanya-tanya sama teman-teman dia adalah seorang pembisnis. Makin kaya dong dia Iya, ya. mungkin kita jadi pembisnis kali ya gitu Iya. ya. Biar Bisa makin nih ada kaya. bisnis aku paling mau cepat ada Budi. Apa? Tenang aja pokoknya aku cuma jaga lilin aja. Oh gitu, aku yang pakai kain hitam gitu. Oh itu bisnis ya? Iya, bisnis Itu paling tercepat, jangan kan? dong. Iya. Agak lain bisnisnya ya? Iya, dan ternyata iya. bisnis itu nggak mesti harus kelihatan yang gimana-gimana kali. Nah, jadi dari rumah aja bisa loh Gina. Nah, iya dong. Itu. Makanya aku bilang live aja kita bisa loh jadi Ini udah buka sampai gimana bisnis. hasilnya live? Alhamdulillah loh ya. Iya. Saya sudah, pokoknya gitu lah nggak usah dibilang ya. Tapi ada menghasilkan lah alhamdulillah ya. Oh banyak dong Noe ya. Alhamdulillah. Menghasilkan apa? Cuan Oh, pasti. cuan kayak gitu. Ya udah Nah, aku bayar lah utangmu. Oh, Lah, kemarin sabar lah, masa kayak gitu. Masih langsung ada kayak- utangmu, Noe? Masih cepet limpo lagi. Cepet limpo, Sama aduh. Budi berapa 200 lagi ya? enak aja. Tambahan kemarin kau yang mau ngasih binimu karena mau pesta nggak ada uang, pas Oh, setengah. iya. Tambah Oh, terus 3,5, 800 dahan. Terus yang malam itu kita ya. Ngapain kan malam-malam? Aduh pemirsa. Ngitung harta orang ya. Iya. Pokoknya kalau lihat pengalaman Budi keren juga ya, kawannya bisa jadi bisnis Iya, gitu ya, kayak pebisnis gitu, ya. keren. Nah. Jadi pengen juga ya. Makanya Gina, kita belajar. Tapi memang di biar bisa era menjadi digital seorang ini kan pebisnis. memang makin gampang ya untuk bisa jadi businessman, businesswoman gitu ya. Tapi Budi, Apa? kan mau dari mana aja dari rumah gitu ya. Terus kalau bicara soal bahan ataupun yang mau dijual gitu Iya. kan, sebenarnya gampang sih ya. Mau dari mana aja bisa sih. Bisa, mau dari daerah kita bisa, Bisa. mau dari daerah lain bisa. Oh, dari Mau luar negeri gitu ya? Atau dari luar negeri kayak gitu. Tapi kan banyak regulasi, banyak aturan juga sih. Ya makanya butuh dipelajari dulu, jangan langsung terjun. Kita tahu ini medannya ini seperti apa gitu. iya, iya, Jadi iya. nggak melulu karena lagi hitsnya bisnis atau kita ekspor atau impor gitu kan udah main aja. Jadi kayak nggak kau gitu. tanya sama kawanmu itu gimana caranya Aku tipsnya? segen lah nanti pikirnya kayak kepo kali kayak gitu. Tenang aja kalian. Apa? Ku panggil. Panggil apa? Walaupun kon Budi. Nggak kenal aku. Kenapa jadi Noah yang panggil? Oh ini kawanmu bukan? Enggak, kawan Budi. Oh kawan Budi. Kawan Budi. Oh jadi ini
langsung. Iya, nah selama ini kan kita kan bicara terkait dengan ini kan ekspor gitu karena kali ini kita juga akan bicara tentang impor yang pokoknya yang menghasilkan cuan nih. Mau lah aku Bud, biar Mau jadi ya? biar jadi ini loh. Ini narasumbernya keren kali ya kan. Ini seorang importir, kemudian coach juga. Jadi e-booknya itu udah banyak banget beredar di YouTube dan di media sosial. Jadi ini kita bahas soal bisnis. Bisnis juga. Oke, Pokoknya yang temanya menghasilkan apa nih cuan. temanya Budi? Iya, kita sampai lupa Tema dulu lagi ya mau sebelum bacain kita panggil temanya ya. Langsung aja tema kita kali ini adalah regulasi impor Di di era digital. Ya, Oh, itu. regulasi impor di era digital. Nah. Oh, jadi nanti kita boleh nanya-nanya soal regulasi, Benar aturan-aturannya dong. ya. Jadi pokoknya kita mau ekspor ataupun impor tetap harus sesuai dengan Regulasinya, aturannya. Gitu. Oh. Iya, ya. Iya, Taat iya. pajak dong. Taat. Insya Allah ya. Just tip gitu ya. Iya. Baik, supaya nggak ini ditahan juga ya kan, di Ntar bea nanti cukai. dirajia, mau nggak dirajia? Nggak mau. Cukup Noe aja yang dirajia di jalan. Dia memang sering ya. Iya. Muka-muka harus dirajia setiap hari. Udah deh, Oke, kasihan ya dia. Langsung aja kita panggil ini dia narasumber kita ada Adolf Bastia. Oke. Selamat pagi Bang Adolf. Selamat pagi. Selamat pagi. Masya Allah, keren banget. Silakan Bang. Yes, ya. Aduh. Oh, jadi ini kawanmu, Bud? Enggak, ini coach lebih Oh, ini tepatnya. coach. Coca-Cola. coach Hotai. Itu lagu India, Budi ya. Nih, jadi kita akan banyak nanti mengupas informasi seputar tentang impor, iya, dan juga regulasi-regulasi. Oh, pulang-pulang dari sini bisa jadi pebisnis. Bisnis ya. Pokoknya kita Bisa, diajari bisa. bagaimana menghasilkan rekening gendut di sini. Biar aku tuh bisa jadi bisnis girl ya. Nah, makanya jangan Businessman. businessman. Ya, emang naluri keibuannya tinggi ya. Oke, biar lebih enjoy lagi kita sambil duduk kali ya. Boleh. Abang nanti kamu kopi Silakan. bilang ya Bang ya? Iya dong. Oh, sekarang Noe yang nawari gitu ya. Oke, Silakan, Bang. Boleh duduk ya. Gimana di sini ya? Ya. Iya. Oke, sebelumnya selamat datang Bang Adolf di Terima Kopi kasih. Pagi. Kita senang banget akhirnya bisa Terima kasih. ketemu ya di sini. Seperti biasa di Kopi Pagi ada menyuguhkan kopi. Bang Iya dong. Adolf minum kopi? Minum kopi. Minum kopi. Oke, baik Bang Cakil. Wis. Kayaknya hari ini agak mirip ya sama Gina ya. Iya, kita nggak Pink-pink janjian gitu ya, tapi sehati ya, Bang. Abang Awang. Abang Paten, Awa. Bang. Semua Bang Awa yang datang narasumbernya. Enak kopinya Bang kan? Pastilah bang. Kasih tahu yang best seller apa Bang di sini? Oh di sini ada 5 yang best seller bang. Ada americano, ada latte, ada cappuccino, ada long black, ada espresso. Ada satu lagi, air putih. Itu best seller juga itu. Habis minum kopi, minum air putih. Iya. Kopi hitam aja Bang. Oke. Americano bang ya. Ya. Oke. Oke, awak kayak biasa lah Bang. Ya biasa. Iya. Hah? Putih pakai susu. Iya pakai susu dong ya. Aku juga. Soalnya saya masih butuh asupan susu. Jangan terlalu manis. Oke. Oke, terima Oke. kasih Bang Baik. Cakil. Makasih Bang Cakil. Nah, pemirsa nantinya kita akan ngebahas ya. Namun di sela-sela pembahasan nanti pemirsa bisa juga hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan lewat live streaming di kanal YouTube kita, pemirsa nanti bisa bertanya lewat live chat. Nanti akan kita bacakan ya. Yes, Oke. nah kita udah penasaran sekali nih Bang Adolf ya. Iya, Kak. Namun mungkin kita pengen kenalan lebih dalam lagi nih sama Bang Adolf ya. Mungkin Boleh, Bang Kak. Adolf boleh diceritakan dulu ini awal mulanya gimana sih kok bisa menjadi pebisnis kemudian juga bisa impor barang gitu ya. Terus barang-barangnya apa? Aku udah punya banyak pertanyaan tapi itu dulu deh Bang Adolf ya, silakan. Oke, silakan Mas. Terima kasih Kak. Halo pemirsa semuanya. Perkenalkan nama saya Adolf. Apa yang mendasari saya untuk banting setir dari seorang aparatur sipil negara menjadi importir? Oh iya benar. Jadi Bang Adolf ini Bang adalah Adolf- seorang ASN ya awalnya. Mantan. Oh mantan ya? Mantan. Seorang mantan Tadi ASN. kita udah sekilas cerita sedikit ya, benar, hampir benar. kelupaan nih. Jadi ternyata Bang Adolf adalah seorang Mantan ASN. ASN sebelumnya ya. Itu Berapa di tahun jadi tahun berapa? ASN Bang? TMT 2009 Sampai Sampai? 2019. 10 tahun kurang lebih ya? Ya. Oke. Oke, apa yang mendasari Abang juga apa ya? Banting setir. Mengundurkan diri atau banting Ya. setir? Nah, saat itu mimpinya ketinggian. Saya punya mimpi yang tinggi sekali. Gitu, karena kan kalau mimpi aja kau takut,
Gimana dong? Mimpi aja nggak berani. Iya, iya, Nah, iya. jadi karena mimpi yang tinggi itu berkembang menjadi sebuah keinginan. Nah, ngelihat orang punya time freedom, nggak 8 to 5. Terima kasih. Pinjer ya kan. Absen Kalau saya sih terima rupanya. gaji. Terima gaji. Kan Iya. gitu kan. Nah, melihat orang-orang yang seperti kayaknya waktunya enak ya gitu kan, nggak harus 8 to 5, apalagi saya tinggal di Jakarta kan, yang jam 5 pagi belum matahari belum terbit, pulangnya matahari udah terbenam. Jadi atas dasar itu saya ingin memulai sesuatu, saya harus berbeda dari hari ini. Oke, jadi saya mulai mempelajari satu persatu mimpi-mimpi saya. Oke. Itu dia dasar berpikirnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan juga pekerjaan itu kan banyak begitu ya, Yes. Bang. Kenapa harus memilih menjadi seorang pebisnis yang itu gitu? Nah. Oke. Saat itu ada masalah. Oke. Saat itu ada masalah di tempat asal saya. Saya berpikir, kayaknya masalah mereka bisa jadi cuan saya nih. Oh, gitu. Itu Bang dasar berpikirnya. Jadi ketika kita hadir untuk orang lain sebagai jalan keluar, udah pasti profit buat kita. Oke. Jadi memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Bukan peluang, Oh, Bang. bukan peluang. Masalah. Oh, masalah. Oke, baik, Ya, baik. memanfaatkan masalah orang, Bang. Kita manfaatkan masalah mereka, kita kasih solusinya. Pasti jadi. Oh, gitu. Ya. Oke. Trial. Masalahnya apa? Masalahnya saat itu terlalu sulit mendapatkan suplai benang. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi suplai benang itu kalaupun ada, abang kalau punya barang banyak nih, pasti abang suka-suka hati jual, mau-mau kok enggak. Iya gitu ya. Iya kan? Iya, benar-benar. Karena yang mau kita kelola ini UMKM, Bang. Gitu dia. Jadi ya itu tadi, wah, dia doang nih yang terbang tinggi. Gue juga pengen lah ngikut deh. Oke. Ya itu. Jadi saya coba mencari apa yang dia punya. Gitu kan. Kalau bisa lebih tinggi lagi nih nanti. Tapi kan step pertamanya saya harus tahu. Tapi kan yang namanya pebisnis kan naik turun gitu ya kan, Ya. hasilnya gitu. Nah, kenapa abang akhirnya mantap untuk kayaknya udah deh, gue harus ninggalin Ya. itu gitu ya kan? Saya meninggalkannya 2019 Oke. pekerjaan ini. Tapi saya memulai dari tahun 2017, Kak. Oke, berarti ada pembelajaran selama 2 tahun. Iya, jadi saat itu saya punya satu pemikiran, kali 3, 1 tahun, masa iya gue punya otak nggak hidup 3 tahun lagi. Oke. Kumulatif ya, pendapatan saya 1 tahun sebagai ASN, saya kali Sekian, 3, ya. 1 tahun dengan berbisnis ini. Saya udah jalan 2 tahun, wah ini mas sekali belanja doang kita udah gaji setahun nih jadi PNS. Dah, gitu dia Bang, ntar dulu, tahun depan coba lagi. Oke. Gitu Bang. Nggak kali 3 lagi nih, kali 5 udah. Cabut. Buat surat pengunduran diri, kasih ke kepala satker. Ya udah, Akhirnya jadi. jadilah dia Bang. Padahal Nah, orang-orang cita-citanya pengen jadi ASN tuh banyak banget Benar, ya. sampai berlomba-lomba kalau Berlomba. daftarnya saya bejibun gitu ya kan, Bener. pada termasuk saya. Iya, aku juga ya. Sampai belajar buku Yes. setebel bantal dipelajari semua ya. Tapi abang berani meninggalkan itu semua ya. Dan Ya, itu, itu, di Kak. tahun 2019. karena saya lupa menemukan kata-kata ini di mana, tapi sampai hari ini saya ingat. Oke, apa itu Bang? Expert hanya pada satu hal aja. Oh, Itu akan buat kau kaya. benar. Tapi kan Bang ini kemarin di tahun 2019 ke 2020 kan itu sempat kita COVID ya. Iya, Kak. Apakah itu juga menjadi permasalahan juga yang dihadapi? Saya tidak tahu apakah buat saya COVID ini bencana atau anugerah. Karena saat COVID lah, yang biasanya saya 1 bulan, 2 bulan, 3 kontainer, saat COVID saya 10 kontainer 1 bulan. Kok bisa gitu ya? Nah itu Kak. Ya itu tadi, expert lah hanya pada satu hal. Mungkin hal. itu Kak. Oke. Iya, itu ya. Saya mempelajari importasi. Nah, ini tadi Gina memanfaatkan masalah orang ini. Ya. Saya pelajari importasi, regulasinya. Gitu Kak. Jadi gimana kita mau bisa berjalan dengan baik tanpa kita tahu aturannya. Oke. Gitu lah. Itu aja Bang. Gak usah mikir yang lain-lain, gak usah jauh-jauh ke sana kemari. Tujuanmu apa? Udah fokus aja di situ. Oke, jadi expert lah di satu bidang Gina. Iya. Kita kebanyakan multi telenan ya. Tapi setengah-setengah semua. Tapi setengah-setengah semua nggak ada yang expert gitu. Pagi. Aduh.
cakep nih dari tadi nih, Bang. Lagi ya Noe, masih hari Senin loh Noe. Kenapa ngagetin Biar mulu semangat, gitu, biar Bang? semangat. Udahlah beban hidup berat, ditambah lagi beban Bang Budi. gertaan dari Noe. Dia cari masalah dia. Iya. Ini namanya nanti solusinya ada. Oh ya. Mencari masalah tanpa solusi. Siap. Makasih, Bang. Oke. Mantap nih. Makasih ya Bang Cakil. Makasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke. Nah, silakan Bang Adolf diminum Bang kopinya. Ini bisa enak langsung banget. minum ini, Bang? Ini bisa langsung diminum. Bang. Ini nggak gimmick loh Bang kopinya. Ada yang kurang ini, Bang. Hah? Ada yang kurang. Apa itu Bang yang kurang? Biasanya kopi ini ada temennya, Bang. Oh ada temennya. Ya nanti kita panggil temen abang di sini. Atau abang mau ditemenin di sini sama Bang Cakil? Paten, Bang. Gimana? Coba di review dulu Bang. Paten, Bang. Paten ya? Paten. Oke, nah tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah sembari menyaksikan kita, diambil juga minumannya, ya makanannya. Atau yang belum sarapan, silakan sarapan sambil nonton kita biar lebih enjoy lagi ya. Iya, harus ada gorengan ya Bang ya. Itu tadi aku bilang, Kak. Ada kawannya biasanya, Kak. Nanti Bang Cakil boleh lah gorengan-gorengannya, jangan lupa ya. Iya Wah, kan? ada rupanya. Ya, ternyata untuk dirinya sendiri nggak mau bagi-bagi. Iya. Oke, jadi kita udah tahu ya Gina ya bahwasannya itu tadi awal mula dari Bang Adolf ini memulai bisnisnya sebagai seorang impor. Yes, Iya. dan barang yang diimpor adalah benang ya. Pada awalnya. Pada awalnya Awalnya. benang, tapi Iya. sekarang gimana? Setelah adanya, karena COVID, kan orang Bataknya tuh nggak bisa pesta ya, nggak ada keramaian ya. Gitu kan, karena benang ini untuk bahan baku kain ulos, Kak. Oh iya. Jadi emang ini bahan bakunya untuk menenunnya tadi ya. Nah, sedikit ada rasa penyesalan. Aduh, gua baru resign, COVID lagi, sakit kepala, Kak. Oh iya. Ya, sedikit aja. Sedikit tapi. aja ya. Sedikit ya. Dikit ada rasa penyesalan karena belum menikmati nih bisnis impor ini. Iya. Ya, belum menikmati kan. Tapi ya karena ternyata saya punya punya sebuah itu tadi, Kak, mimpi yang tinggi tadi gitu. Itu yang membuat aku pokoknya aku harus bisa Oke. gitu di dalam rumah sambil ngopi juga, Bang. Nah, mempelajari Oke. aturan-aturan ini lagi. Dan yang pasti punya waktu bebas ya kan? Iya. Mau kemana aja Mau bisa, kemana aja mau lanjut bisa. belajar lagi ya ayo, Iya. mau keluar juga ayo, mau ngabisin duit ya ayo gitu ya. Itulah, Bang, yang membuat makanya aku bilang, masa Kakak mimpi cuman mimpi Alphard? Jangan, Kak, mimpi Alphard. Helikopter jadinya. Iya, jatuhnya kan Alphard. Oh iya ya. Jadi pun kalau jatuh itu ya nggak terlalu bawah kali gitu ya, masih berada di tengah-tengah gitu. Nah. Mimpi jangan punya Kenapa nggak Alphard. jumpa dari dulu kita ya Bang di tahun 2019? Baru sekarang gitu Kalau ya. kita ketemunya dari 2019 ini kita nggak ketemu di sini. Iya. Gina. Oh gitu ya. Nggak Gitu. juga kan aku hobinya ini gitu kan, tapi sampingannya itu. Oh gitu. iya bisa Waduh, juga. keren Tapi banget. balik lagi harus ekspor di satu bidang Ya, Gina. satu aja, Kak. Yes, jadi kan Bang sekarang apa nih bisnisnya selain benang Selain tadi? benang, impor apa lagi? Ya, ada kecil-kecilan lah meninggal supaya supaya brand saya tidak dilupakan market saya. Ada Iya. kecil-kecilan juga, Kak. Saya main ya sedikit peralatan rumah tangga lah, Bang. Peralatan rumah tangga yang diperuntukkan untuk mama-mama milenial. Oh yes, mama-mama milenial. Ya, yang Peralatan rumah suka tangga ya. warna-warna pastel. Oh, estetik-estetik itu ya. Ya, yang lucu-lucu, Kak. Yang Lucu. Lucu, ya. Dia nggak berfungsi itu, tapi karena lucu dia beli. Nggak berfungsi karena lucu, dibeli ya. Iya. Tahu aja ya. Ini saya udah mulai traveling ini ya. Ya kenapa Noe? Pakai mic, pakai mic. Mama-mama memang kayak gitu. Nggak perlu, dia nggak penting itu. Tapi dia beli. Oh, dirimu juga gitu? lucu. Beli ya. Ya udahlah. Habis itu tanya di rumah, ini gunanya apa? Nggak ada, lucu aja. Keren, Bang, ya? Iya, keren. Betul, Bud. Itu memang Itu dia, tabiat Kak. ya. Iya. Tabiat mama-mama Gina gitu juga nggak? Itulah yang kita Gitu juga sentuh. sih. Oh, ini balik lagi memanfaatkan masalah orang lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sekarang ini kan juga udah banyak banget ya, Ya. apalagi sekarang di era digital sesuai judul kita nih. Betul. Apakah ada tantangan tersendiri yang dihadapi di balik itu semua? Apalagi Ya. pebisnis juga nggak hanya abang ya. Yes, Dan betul, kita juga bisa langsung beli secara online di marketplace. Betul. Kira-kira Oke. tantangannya apa? Oke. Wah, Bang Alu jangan dijawab dulu ya. Iya. Ya jangan dijawab dulu. Siap. Biar di pemirsa di rumah penasaran seperti apa ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Noe.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Bang Adolf ini ya, seorang importer ya. Kita akan mengupas kembali informasi seputar impor ini seperti apa. Nah, Bang, mungkin kita boleh dibantu, tadi ada jawaban yang terjedah gitu ya. Pertanyaan tadi yang masih ada, silakan Gina. Udah lupa, sampai udah lupa Bang Adolfnya. Ya, silakan Gina. Gimana tantangan di era digital sekarang ini? Apalagi pebisnis juga banyak ya, ataupun persaingan yang dihadapi seperti apa gitu ya. Nah, karena konsumen juga bisa langsung membeli secara apa ya? Ini kalau misalnya konsumen bisa membeli secara online berarti itu ke pebisnisnya ya, tapi aku tanya ke importirnya deh. Untuk importir sendiri kan banyak persaingan, kira-kira seperti apa tantangannya? Tantangannya sebenarnya ada pada regulasi impor dari negara, Kak. Oke, ini seperti yang apa? menjadi tema kita ya, Iya, regulasinya. Oke, Jadi seperti kita apa? harus update yang namanya regulasi ini. Oke. Gitu. Kalau kemarin kita bisa ngimpor plastik tanpa dokumen X misalnya, ternyata sekarang Sekarang udah ngimpor nggak bisa apa sih harus pakai dokumen X ini. Oke. Itu dia. Itu tantangannya gitu. Kalau untuk tantangan force major itu bukan tantangan ya. Gitu loh, barang itu dala di laut, kalau dia mau tenggelam ya itu kan bukan tantangan. Oke. Gitu loh. Baik. Nah, aku pengen nanya juga ini, Bang. Ini kalau ketika kita mengimpor suatu barang, apakah kita sudah dikatakan sebagai pembisnis impor gitu, Bang? Kalau saya akan menjawabnya itu langkah demi langkah sih, Bang. Oke. Gitu. Membeli satu barang, satu pieces barang dari luar negeri, apakah sudah bisa dikatakan sebagai seorang importir? Iya, gitu benar. kan. Nah, saya akan tanya kembali nih ke Abang, ya. Ketika kita memutuskan untuk jadi pebisnis, artinya kita beli, kita jual. Oke. Gitu ya, Bang ya. Nah, pertanyaan Abang, apakah barang yang Abang beli untuk Abang konsumsi sendiri atau dijual lagi? Oke. Mungkin kalau untuk awal ya untuk konsumsi sendiri gitu ya kan. Nah, di situ Bang, itulah proses yang pertama saya lakukan. Pertama sekali, saya nggak bisa jualan, Bang. Oh. Saya beli barang dari luar negeri, barang-barang yang bisa saya pakai. Oke. Kalau saya nggak bisa, saya sambil latihan, Bang, latihan jual. Jadi kalau saya nggak bisa jual, saya kasih teman-teman, Bang, didoain orang, baik banget, gitu. Iya. Nggak bisa jual, tapi kepuasan saya, barangnya sampai. Gitu. Nah, sekarang latihan jual, antar aja latihan jual. Oke. Regulasi saya pengen ngimpor barang ini, gitu kan. Saya cari tahu, kan era digital nih. Iya, benar. Dunia dalam genggaman, gitu loh. Semua tentang ini saya bisa tahu informasinya. Iya, termasuk regulasinya. Oke. Karena apa? Kementerian-kementerian di Republik ini juga sudah memberikan semua informasinya di website dia. Oke. Nah. Anda mau melihat atau tidak? Oke. Kalau regulasi dan peraturan yang Harus ditaati kita gitu. lakukan dari Iya. pemerintah sendiri, apakah ada kesulitan? Karena kan kalau regulasi itu kan lebih kompleks ya. Kira-kira seperti apa? Kesulitan sebenarnya bukan kesulitan, Kak, gitu. Karena pemerintah juga memfasilitasi, gitu loh. Anda belum punya perusahaan nih, mau ngimpor barang, bisa, Kak, gitu. Tapi kan nggak ucuk-ucuk suka-suka hati. Wah, udah dikasih excuse loh ini. Tapi kan balik lagi nih, manusia dikasih hati minta jantung, ya jangan gitu. Berarti nggak ada yang susah ya? Nggak ada yang susah, Kak. ya. Tapi kalau ngomongin regulasi, mungkin kita pengen tahu step by stepnya itu ya. Boleh. Seperti apa begitu, Bang Adolf. Nah, apakah harus punya PT dulu? Apakah harus punya izin dan sebagainya? Enggak, Gitu? kan tadi aku udah bilang, negara ini juga memfasilitasi kita, Oke. individu-individu ini Oke. bisa membeli barang dari luar negeri, tapi dengan syarat dan ketentuan dong, Oke, benar. gitu ya. Kalau mau gede-gedean ya bikin PT. Oh ya. Jadi tergantung kebutuhannya gitu ya, Bang ya. Anda mau belajar atau tidak membangun sebuah bisnis impor, balik lagi ya. Ya, benar. Berarti langkah pertamanya ketahui regulasinya. Oke. Saya juga percaya dan yakin orang yang bekerja di situ nggak hafal semua regulasi itu. Benar. Gitu. Benar. Karena itu kan banyak banget tebel gitu kan. Iya. Ada peraturan A, B, C, D, E gitu. Nah, lu Balik lagi lagi. ayat-ayatnya ya. Kemudian- Pasal 1 A, B, C, D, E, F, G nggak akan terhafal kan. Oke, baik. Kuncinya satu, kan tadi expert aja pada satu hal kan. Benar. Fokus aja, mau ngimpor ini aja preteli peraturannya. Dah. Nah,
negara memfasilitasi kita yang belum punya perusahaan dengan syarat dan ketentuan maksimal 1.500 US dollar. Bisa sih 1.500 lebih. Tapi itu kaitannya sama tarifnya gitu. Oke. Yang simpel-simpel aja lah. Aduh aku mau belanja 1.500 US dollar aja, nggak ribet. Gitu dia. Tarifnya flat. Oke. Ya udah, pelajarin. Nah, masalah mikir jual lagi atau enggak itu nanti lagi lah. Oke. Itu kan dua hal yang berbeda. Benar. Kalau yang difasilitasi untuk perseorangan ini, Bang. Iya. Nah, kalau kita mau menjadi seorang importer ya, Iya. atau orang yang melakukan pembelian barang lewat impor Iya. gitu. Nah, itu seperti apa, Bang? Aku nggak akan hafal itu, tapi kalau kita teman-teman mau membuka peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023, itu dasar hukumnya. Oke. Nah, Clear itu. clear itu ya di situ. Berarti di situ sudah lengkap gitu ya, Bang ya. Yes, non badan usaha. Non badan usaha. Beda Iya. lagi dengan yang badan usaha tadi ya, Beda memang lagi. harus punya PT Iya. dan juga ya kapasitas dengan nilai jual Iya. yang lebih tinggi gitu ya. Ya, itu Bang. Oke. Itu kan step-stepnya ada gitu. Kalau kita orang perorangan bisa ngimpor nggak bisa, tapi ya dengan kondisi barangnya jangan barang yang dibatasi. Gitu loh. Nilai rupiahnya sekitar kalau 1.500 US dollar itu berapa sih? Itu dia. Itu aja. Oke. Jadi ya memang ada jalurnya. Nah, kalau ini kan kayak belanja gitu ya, Bang. Iya, ya? Kayak belanja. belanja. Nah, Betul. kalau kita belanja itu kan ada marketplace-nya. Kita lah Ada. belanja di Indonesia Ada, gitu kan. Nah, iya. itu kan ada marketplace-nya baik secara online ataupun offline gitu ya kan. Yes. Kalau ini kan pasti online gitu ya kan, Pasti. Bang ya. Nah, untuk marketplace-nya sendiri itu beragamkah atau hanya beberapa saja gitu? Banyak, ada banyak banget. Ya, artinya nggak perlu keluar negeri untuk nyari barang, dari rumahnya sambil dari ngopi, rumah aja. Oke, nah. angkat kaki, Oke. cari barangnya dari luar negeri. Marketplace-nya banyak banget. Banyak. Iya, banyak banget. Di antaranya, Bang? Di antaranya ada Amazon, ada Alibaba, ada Taobao, ada 1688, ada eBay. Dan itu semua bisa kita akses. Bisa semua kita akses. Tapi Gitu ya, balik Pak. lagi ya kemampuan kita untuk menelusuri semuanya Iya, begitu ya. makanya kan ada 5 ini, expert satu aja Bang. Oke, dari ke 5 Dari marketplace tersebut. banyaknya marketplace ini, satu aja kuasai. Kenapa aku pilih Alibaba? Oh, Abang merekomendasikan untuk itu? Iya, karena aku nggak bisa bahasa Tiongkok. Ya. Ya, nggak bisa. Aku tak bahasa Indonesia Bang, ngobrolnya pakai bahasa. Aku ngetik pakai bahasa Indonesia. Oke. Oh, berarti nggak mesti harus ini ya? Nggak pakai Google bahasa Inggris Translate. atau apa? Enggak. Nggak pakai bahasa Indonesia. Mereka Bahasa nanti akan Indonesia. translate sendiri gitu ya? Mereka akan menerima dengan bahasa mereka. Oh, gitu. Mereka membalas dengan bahasa Mandarin, saya menerimanya dengan bahasa Indonesia. Oke. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Iya, mau apa enggak pertanyaannya cuma itu Bang. Nah, kalau kita di sini kan gitu kan, kalau misalkan mau belanja gitu kan, kan ada ruang khusus untuk chat ya, nanya-nanya Iya. kesediaan dan Yes. sebagainya. Nah, apakah di marketplace tersebut juga gitu juga? Sama Bang. Oke. Bedanya ini dari luar negeri. Gitu ya. Dan kalau domestik kan kurirnya juga ada kan Iya. ya. Nah, pembedanya cuma satu. Kalau dari luar negeri ada pintu masuknya. Oke. Siapa pintu masuknya? Bea Cukai. Bea Cukai ya. Iya. Balik lagi tetap harus sesuai dengan aturan, regulasi ya Gitu kan. dia, Bang. Nah, untuk ini sistem pembayaran itu seperti apa, Bang? Sama kayak di Indonesia, marketplace lokal ini Bang. Oke. Iya, Anda tidak akan tertipu dan tidak akan takut gitu. Pokoknya santai aja kayak Abang beli di marketplace lokal lah. Kayak di toko orange atau toko hijau gitu ya. Iya, sama aja Bang. Nyampe-nyampe juga barangnya. Oke. Aduh, nggak sesuai, komplain Bang. Oh iya. Ah, mau refund duit gue balikin. Iya. Tapi kan, tapi kan yang dipesan kan juga dalam jumlah banyak nih. Berbeda sama kita yang belanja yang biasa kan di marketplace kan kayak satuan atau hanya 10. Tapi kan ini pasti berbeda. Karena kan Abang seorang importir gitu kan. Iya, betul Kak. Nah, betul akan ada sekali itu. aturan-aturan yang berbeda gitu ya. Tapi sebelum dijawab, kita mulai visual dulu ya. Oke. boleh. Oke, ya. Ada visual Budi? Ada dong. Oke. Ya, kita lihat bersama ini dia kegiatan-kegiatan dari Bang Adolf. Berikut cuplikannya. Oke. Nah, bener kan? Ini udah kayak dalam ini udah jumlah banyak semua kan? dalam jumlah. Ini kodian atau apa sebutannya nih, Bang? Kontainer. Oh, kontainer. Iya. Kodian ini satu lagi. sampai- Kayak beli di pajak sebelah gitu ya lagi. Ini sampai bertonton pasti ya Bang ya? Iya, Kak. Paling banyak Abang pesannya berapa ton? 10
10 kontainer itu ada yang kardusan 3.000 kardus. Gitu dia, Kak. Oke, ada minimal order nggak sih, Bang? Ada minimal order nggak ada. Nggak ada ya? Satu juga bisa. Oh gitu. Iya. Nah, Ya kalau lihat kayak gini kayak seru banget gitu ya. iya. Kayak beneran kita tuh berada di apa ya, menjadi seorang pengusaha besar gitu ya. Tepuk tangan dong untuk Bang Adolf gitu ya. Aduh. Keren banget nih. Itu cuman pencitraan. Itu cuman sedikit. Itu hanya Oh, cuma pencitraan. sedikit ya? Itu cuman sedikit pencitraan kalau Iya. Bang Adolf ya. Bakal lebih-lebih lagi. Banyak banget kayak gitu ya. Jadi aku juga pengen tanya nih, kasih Iya, dong Kak. tips sama kita nih ya, Abang ya. Gimana sih menjadi seorang importir ataupun pebisnis pemula? Mulailah dari step pertama, Kak. Jangan langsung bermimpi di step 10. Gitu dia. Saya ketemu banyak teman-teman yang pengen belajar impor. Saya ketemu mereka. Saya cuma punya satu pertanyaan. Oke. Tujuanmu mau mengimpor barang apa? Oke. Cuan, Bang. Iya, cuan. Cuan. Terus kutanya, emang kalau jualan produk lokal nggak bisa cuan? Ya, Benar. bisa, Bang. Terus ngapain ngimpor? Tuh, kalau kau aja nggak tahu apa tujuanmu, gimana aku? Oke. Jadi kalau kakak tanya tipsnya apa, kakak tentukan dulu, kakak mau apa? Apa mau kau? Dibalikin lagi gitu ya, Bang Iya. ya. Nah, kebutuhannya apa gitu ya? Kau mau apa? Jangan pakai, aku pengen cuan ini. Semua manusia ya pengen Pengen cuan. cuan. Dan nggak mesti harus impor ya kan? Iya, kalau kakak bilang tadi pengen cuan, pasti aku jawab. Emang kakak jualan aksesoris ngambil dari Sambu sana nggak bisa? Bisa. Gitu Kak, bisa. Aduh, modalku cuma 10 juta. Terus mimpi dapat 1 tahun 1 miliar. Ya enggak dong. Jadi kalau regulasi ataupun aturan yang harus diperhatikan ya, Ya. kalau misalnya kita menjadi importir bagi pemula itu apa aja? PMK 96 tahun 2023. Oke. Itu aja pelajari. Bangun diri sendiri 1 tahun. Tahun kedua udah bikin perusahaan impor. Oke. Gitu ya, Bang ya. Iya. Regulasi itu udah dasar hukum. Siapapun orang di Republik ini nggak akan bisa mengatakan itu salah. Tapi boleh disebutkan nggak peraturannya apa aja? Itu Mungkin secara garis Secara besarnya garis aja, besar Bang. aja. Nah, apa yang harus tentang diperhatikan? kepabeanan, Bang. Oke. Tentang kepabeanan. Oke. Kepabeanan, cukai, aku lupa lah judulnya ya. Tentangnya itu intinya ini tentang kepabeanan atas impor barang kiriman. Nah, itu dia, impor barang kiriman namanya. Atau gini Bang, kemarin kan itu viral ya di media sosial, ada boleh. seorang pembeli ya kan, yang tiba-tiba ketika tahu pajaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga barangnya tersebut. Nah itu kan menjadi apa ya, banyak perbincangan di media sosial. Nah itu tanggapan Abang sendiri gimana? Mustahil sih sebenarnya apa kalau kita beli barang dari luar negeri 100 terus bayar pajaknya 200 gitu kan ya. Itu mustahil ya? Iya sih. Tapi kenapa yang beredar seperti itu ya? Gitu. Maksudnya kalau di cukai itu kayak banyak banget yang harus dibayar Nah, ini gitu. sekalian juga nih. Kita bedah gitu ya informasi tersebut agar nggak menjadi aku juga salah nggak, paham. aku bukan petugas bea cukai yang Iya, tahu iya, iya. segala-galanya Tapi ya. sepemahaman Abang. Ini berdasarkan pengalaman Iya. murni ya, Iya. gitu kan. Viral nih, apa-apaan nih, bayar pajak sekian puluh juta kata dia. Oh, pertanyaanku satu ketika melihat itu. Itu invoice-nya bener nggak? Oh iya ya. Gitu loh. Ada nggak permainannya dengan penjual barang? Oke. Ya udah nanti bikin tolong invoice-nya 100 ya, padahal harusnya 1000. Oh gitu. Tapi dibikin 100. Nah, kita berpikir nih, bea cukai itu nggak tahu. Iya iya. Nggak tahu, alah dari mana dia tahu? Nih, bea cukai itu apapun barang yang masuk ke Indonesia pasti tahu. Acuan-acuan harganya pasti tahu. Para petugas yang melihat, nah, senyum aja itu Kak, kena kau. Udah langsung di highlight ini ya, oh ini segera masuk ke kasus sebelah gitu ya. 100% sampai 1000% dendanya, mau kita kasih berapa ini? Gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau belajar mengimpor barang, patuhi Oke, regulasinya. regulasinya ya. Iya, jangan aneh-aneh lah. Karena kalau kau berbisnis dengan aneh-aneh juga tidurnya nggak nyenyak, Bang. Benar. Berarti nggak terlalu besar ya pajaknya kalau misalnya kita impor barang. Pasti mereka Nih. ini ya menyesuaikan dengan harga gitu ya Iya. Bang ya. Kita ngomongin PMK 96 aja ya. Iya. Kita ngimpor barang 5 juta nih. Tarif bea masuknya 7,5%. Dari berapa itu?
5 juta kita ngomongnya 5 juta lah ini katakan CIF itu nanti lebih kompleks lagi ya CIF 7,5% dari 5 juta itu kita bayar biaya masuk berapa rupiah itu PPN-nya 11% PPh-nya 0% nggak 10 juta kan bayar pajaknya Enggak. ya udah Oke. Itu. Nah, balik lagi. Jadi ya memang itu udah jadi kebijakan dari pihak Bea Cukai bahwasannya ketika melanggar invoice makanya harus siap-siap kena denda gitu ya. Bang? iya makanya aku tuh Oke, nah. sedang gencar-gencarnya mengedukasi orang nih nggak usah ngimpor gitu jangan ngimpor Jangan impor ya. Mending ekspor gitu. Ya? kalau enggak bang Oh, enggak. kalau nggak pahami regulasinya Oh, kalau nggak paham regulasi. Jadi harus paham dulu ya. Iya. Makanya Nah, berarti abang juga kan tadi abang bilang abang gencar-gencarnya untuk mengedukasi orang. Berarti abang juga buka coach, jadi coach juga ataupun ngajarin orang-orang Iya, juga ya Kak. untuk bisa ngimpor. iya Gitu gitu, ya. karena bergabung bersama teman-teman yang lain. bukan gitu orang ya. lain bukan Itu orang buka luar kelas atau gimana atau buka online tapi kak Online kelas class online ya? online Iya. kelas. Iya. Oh baik. Nanti kita Baik. akan bahas lebih lanjut Lebih lagi lanjut ya. ya. Ngomongin masalah online class Yes. ya. Kita juga akan kedatangan salah satu narasumber juga. Ini rekanan dari Bang Adolf ini ya, Yes. yang juga banyak belajar dari Bang Adolf Oh, ya. oke. Iya. Jadi kita mau undang ini ada seorang pebisnis ya. Ada abang da kita Januar Jafar ya. Kita tepuk tangannya dong untuk Abang Januar Jafar. Halo, selamat pagi Bang Januar. Selamat pagi. Waduh, ini kita kayak berasa ini ya, ketemu sama orang-orang. Orang-orang sukses gitu ya. Silakan Bang. Mari Oke, kita duduk. Januar, silakan duduk. Iya. Minum kita- kopi Bang? iya boleh Boleh. Oke, kita panggil Bang Cakil. Bang Cakil. Nah, ya, Abang Awak lagi ya. Padahal bisa aja abang yang lain gitu. Bang, ya kopi tau bang? boleh Kita ada americano, latte, cappuccino, long black, espresso. bisa americano Americano. Americano. Oke bang. Oke ya. Tunggu, Atau Siap, Bang thank Adol you. mau direfill lagi? Enggak. Cukup? Iya. Aman ya? Aman. Oke. Aman, Iya. Bang. Makasih Bang Cakil. Nah, baik. Bang Januar selamat datang di Kopi Pagi loh. Nah, Pagi. kita seneng banget akhirnya bisa ketemu ya sama Bang Adolf juga. Nah, ini mungkin boleh diceritain ini katanya kan Abang belajar Iya. impornya itu Salah. Oh, salah. Gosip-gosip ya? Oh, itu gosip. Itu gimana awal mulanya kok bisa tahu gitu tentang Bang Adolf ini? Awal mulanya jadi memang di dunia media sosial sekarang itu informasi cukup banyak ya. Jadi Oke. kalau kita cari dengan keyword itu belajar impor dan sebagainya itu langsung pasti ketemu gitu loh. Oke. Jadi secara otomatis kayak di Facebook kita apa di mana itu area-area sekitar kita ketika itu ada itu langsung muncul gitu Oke. loh. Nah, Ibaratnya beranda yang muncul itu adalah hasil pencarian kita sebelumnya gitu ya betul, kan. Nah, betul. oke. Nah, jadi mungkin memang pada saat itu beberapa kali saya disuguhi gitu loh, ditampilin ternyata ini ada nih di Medan kursus online dan sebagainya kan gitu kan. Jadi di situ saya coba kontak Oke. gitu loh awalnya, komunikasi karena kan memang ada juga kegiatan di luar dari apa yang mau kita jalanin gitu loh. Oke. Jadi ada kerjaan lah gitu kan. Jadi sambilan belajar juga gitu loh, dan juga nggak menyita waktu banyak gitu loh. Kenapa? Karena memang dilakukan secara online gitu Oke, loh. baik. Jadi kita nggak terbatas oleh waktu. Kadang kita nanti mau istirahat juga di jam 8, jam 9 pulang kerja juga kita bisa lanjut gitu loh. Fleksibel waktunya dan belajarnya juga fleksibel gitu loh. Ditambah lagi di era sekarang ini kita kan agak susah untuk apa ya? Ketika kita mau menjalankan sesuatu kita nggak tahu gimana kedepannya, kita bisa tanya gitu loh. Kita jadi memang harus punya ada leader lah yang kita Oke. ikutin gitu loh. Benar, Dari benar, sekarang. benar. Itu kira-kira. Oke, biar nggak salah jalan gitu, Iya, nggak betul. salah memilih mana ini. Iya, Kan? benar Nah, itu, Bang. tapi kalau dilihat kegiatan abang sendiri itu selain sebagai pebisnis gitu, Iya. kan, apa? Kalau tadi bang ini kan mantan ASN, nah kalau Iya. abangnya sendiri, Nah kalau saya sih memang basicnya saya dari shipping, tapi untuk kegiatan saya sampai hari ini memang masih di startup, di perusahaan startup e-commerce ya, Oke. belanja online. oh gitu. Oke, berarti secara tidak langsung juga berhubungan ya Iya. dengan bisnis abang sekarang ini. Betul. Nah, ketemunya tuh di tahun berapa tuh sama Bang Adolf? Habis COVID ya kalau Habis nggak salah. COVID ya? Wah, sampai sekarang berarti ya, dari tahun 2021 berarti ya? Iya, betul. Sampai 2024. Ah, oke. Tapi aku penasaran juga nih, cara abang memilih produk
untuk abang bisniskan itu bagaimana caranya? Riset pasar. Riset Jadi pasar? kita lakukan riset pasar. Jadi sebelum saya ngejalanin gitu loh, sebelum kita ngejalanin kita bikin dulu barangnya gitu loh. Kita zaman sekarang kan banyak nih, ada maklun, macam-macam lah gitu caranya. Jadi kita coba cari, kita bikin, nggak usah banyak-banyak, anggap aja uangnya uang hilang. Jadi kita bikin produknya, bagiin aja dulu ke teman-teman sekitar, kasihin aja dulu. Kalau ada yang mau bayar silahkan bayar, kalau nggak mau bayar ya nggak ada masalah. Karena kita ngasihnya cuma-cuma kan gitu. Nah kalau dia Harus minta sebagai lagi, tester gitu ya? betul. Nah jadi dari situ nanti itu dasarnya kita gitu loh. Ternyata pangsa pasarnya ada gitu loh. Walaupun mungkin kalau kita tahu ya di kayak di Medan ini ya, dunia perparfuman itu kan cukup rame gitu loh. Jadi kita berjibaku dengan orang-orang yang sudah ada Oh gitu ya, loh. perlu kita sampaikan juga. Jadi Bang Januar ini adalah seorang pebisnis parfum ya. Oke. Terus Bang, Terus? kalau era sekarang ini nih yang lagi hits, produk apa ya yang harusnya kita jual gitu, ataupun yang kita bisniskan? Ya, jadi kalau untuk saat ini sebenarnya sih kalau dari saya pribadi ya, ini karena setiap orang, setiap pengusaha itu beda-beda Iya. pola pikirnya kan Iya. gitu. Kalau untuk skincare, kecantikan, tadi kan kalau parfum ini termasuk dari salah satu itu kan gitu kan. Produk-produk kecantikan itu pasti ada peminatnya gitu loh. Jadi kita nggak usah takut bahwasanya ngejalanin suatu bisnis itu bakalan rugi, nggak ada yang rugi gitu loh. Yang rugi orangnya nggak mau jalan. Iya Gitu. benar ya. Benar. Yo, yang rugi itu gini nggak mau jalan, nggak mau Iya. berkembang gitu. Iya. Udah kebal ini- kok, udah kebal. Enggak, ini dia sedikit ya gitu ya. Udah kebal. Iya. Awal-awal spot jantung. Iya. Thank you. Kaget ya Kak awalnya. Ini spot Kaget. paru ya sekarang. Spot baru sekarang. Iya. Yuk Bang Januar. Silakan minum. kita- Siap. Bang Anum, Thank you. Makasih Bang Yuk. Jaki. Makasih Bang Jaki. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke. Kita nikmati lagi kopinya ya. Pokoknya Gimana? yang udah habis di rumah, tehnya refill lagi ya pemirsa ya. Supaya makin seru nih nonton kita. Oke, nah kami ini mau informasiin juga bagi teman-teman semua pemirsa yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke. Nah, tapi ini kan kadang-kadang kalau jadi seorang pebisnis ini kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Apalagi nanti kita udah ngambil barang dalam jumlah yang banyak. Kalau Bang Adolf bilang tadi, ya udah kita impor aja dulu. Nanti untuk dijualnya lihat nanti. Apa nggak takut Bang? Nanti tiba-tiba nggak laku gitu kan? Jadi ya rugi gitu. Ya. Seperti apa? Takut sih pasti takut Kak. Tapi maksud aku tadi tuh impor aja dulu, nggak usah pikir yang lain-lain. Artinya Yes. gini Kak, mengimpor satu pieces barang dengan 100 kontainer barang itu regulasinya sama. Oh, oke. Yang membedakan tarifnya aja, Tarifnya pungutan aja. negaranya aja. Oh iya. Gitu dia Kak. Jadi Lebih bagus ngambil banyak sekalian ya. bukan, kalau aku bukan lebih bagus ngambil banyak sekalian Kak. Jadi? Ku pelajari aja dulu regulasi memasukkan barangnya. Gitu dia. Pelajari regulasi memasukkan barangnya. Kalau 3, 4, 5 kali itu sudah bisa ternyata sesuai dengan regulasi, kan kadang-kadang ada aja ya tanda kutip ya gitu loh. Kalau itu sudah bisa kita kerjakan 5 kali, wah kita bisa nih ngimpor barang, baru kita berpikir untuk menjualnya. Nah kalau kakak tadi nanya Bang Januar bilang riset pasar, Bang Januar ini mau capek-capek riset pasar. Aku mau capek-capek nanya masalah di pasar. Oke, jadi ada dua ini ya peluang ya Bang ya. Kakak tanya gimana cari taunya gitu Yes. kan. Nah gitu. Ya mungkin dari 2 orang ini udah 2 jawabannya. Yes. Oke. Gitu kan. Mana yang efektif? You never know until you try. Iya. Oke. Nah gitu Gak dia. tahu kalau nggak dicoba ya. Iya. Coba aja dulu. Coba ya. aja dulu. Iya. Tapi- Satu-satu ya kan. Iya. Bang Januar, kira-kira gimana sekarang bisnisnya? Apakah makin berkembang? Ya, sejauh ini juga memang masih baru, tapi di 2020 startnya di 2023 sampai sekarang masih tetap grow dan ada kenaikan gitu loh. Karena memang kita nggak terjun langsung, kita mainnya dari e-commerce gitu kan. Kita ada reseller juga, ada distributor. Jadi memang yang ngejalannya ada tim yang ngejalanin. Jadi nggak kita langsung ngejalanin. Wah, gitu sih. keren-keren. Tapi kita pengen tahu ya Gina ya,
kalau dari parfum itu sendiri kan terdiri dari bibit, Ya. kemudian dari botol, kemudian dari spraynya. Nah, Betul. kalau abang sendiri yang diimpor itu yang mana? Botol parfum sama spraynya. Oh, botol parfum sama Iya. spraynya. Botolnya. Memang di Indonesia itu nggak ada, atau harganya sangat tinggi dibandingkan dengan yang dari sana, atau seperti apa bang pencariannya kok Jadi- sampai bisa mengimpor itu gitu? Jadi gini, untuk barang tetap ada di sini sama. Cuman bedanya lagi kita kan balik lagi nih, opportunity yang akan kita dapetin nantinya. Oke. Ketika kita bisa punya tahu dari mana ngambilnya, otomatis skala peluangnya lebih besar kita nanti. Contoh misalnya kita bisa jadi distributor botolnya aja, Oke. gitu. Atau kita bisa punya orang-orang yang ada mau cetak juga bisa ke kita, gitu loh. Jadi kita nggak mesti juga ada pabrik besar kita cetak sana, nggak, perorangan juga kita bisa sebenarnya, gitu loh. Oke. Nah, opportunity itu tadi, gitu loh. Dan kita juga sama yang seperti disampaikan Bang Adolf tadi, bahwasanya saya kan ngimpor itu untuk pakai sendiri dulu, Iya. gitu loh. Saya nggak pikirin nih ini barang lebih mahal atau enggak, tapi intinya nggak akan jauh beda sama yang ada di sini. Cuman nilai plusnya yang saya dapat adalah ilmunya tadi, Oke. gitu loh. iya. Nah, kalau ilmunya yang kita udah dapat, tinggal kita aplikasiin nih ke bisnis-bisnis yang lain, gitu loh, yang sejenis, atau kita mau apa, tinggal kita lihat pasarnya seperti apa, Iya, gitu iya. sih. Oke, nah Oke. pemirsa kita masih akan ulik lagi ya ini perihal tentang impor ya dari sisi Bang Adolf dan juga dari sisi Bang Januar ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Yes, kembali kita di Kopi Pagi masih bersama dengan Bang Adolf dan juga Bang Januar di sini. Tadi kita juga sudah ngobrol sedikit tentang regulasi ataupun peraturan, dan tadi juga sudah dikasih tips ya dari Bang Adolf gimana sih aturan ataupun peraturan yang harus kita Taati penuhi gitu atau ya. taati gitu ya, atau kita lihat sebagai seorang pebisnis pemula gitu ya. Nah, saya ke Bang Januar lagi nih. Bang Januar, kita penasaran juga nih Ya. sebenarnya kira-kira menjadi seorang pebisnis pemula ya, apalagi di era digital ini, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Kalau yang harus kita perhatikan sih, balik lagi sebenarnya kita bisa pahamin di sosial media itu sebenarnya udah cukup banyak, gitu loh. Apa yang mau kita pelajari semuanya ada di sana. Yes. Udah gitu kita juga bisa cari mentornya, gitu loh. Mentor. Kenapa? Karena ketika kita tadi jalan nggak ada yang nuntun, itu agak susah juga, gitu loh. Kenapa? Oke. Udah pasti errornya bakalan ketemu lebih banyak, gitu, daripada kita punya mentor yang ngajarin kita, gitu loh. Jadi contoh misalnya kayak pengurusan perizinan dan sebagainya, pembuatan akte perusahaan dan sebagainya, itu kalau kita nggak tahu kan kita pasti dibola-bolain, gitu. Iya, benar-benar. Kan gitu, dengan aturan yang ada itu ada memang, tapi baku, gitu loh. Dan itu setiap daerah nanti pengaplikasinya mungkin agak berbeda sedikit-sedikit. Oke. Yang ada di sosial media itu kan yang masih baku, gitu loh. Makanya kita cari yang ada di kita, di sini yang bisa kita jumpain, gitu kan. Kita komunikasiin, ya udah kita jalanin, kita coba tanya, diskusi, gitu loh. Kira-kira seperti ini bisa nggak? Karena awalnya saya juga ketemu sama Bang Adolf, saya belum main produk, gitu loh. Iya. Belum tahu ini mau main apa, gitu loh. Jadi pasarnya kita yang kita lihat satu ya untuk fashion ini dimanapun itu pasti besar peluangnya, gitu sih. Oke, nah di belakang udah berisik banget gini, nah, kayaknya udah mau nanya banget ini ya kan. Mau nanya apa, Tadi lo Noe? kami nungguin. Iya, mau nanya Bising apa sih dari ini? tadi? Nggak, ini mau nanya ini. Kalau untuk abang berdua ya, pertanyaan untuk abang berdua. Yang pasti kan untuk orang yang baru mau mulai bisnis, pasti kan dia lebih banyak mikirnya daripada untuk memulainya. Ya kan? Nah, gimana cara abang biar langsung coba, jangan ada rasa takut. Nah, terus yang pertanyaan keduanya, pasti kan kita dari tadi kan ngelihat yang udah suksesnya nih kan Budi ya. Pasti kan abang pernah ngerasain kegagalan atau rugi gitu kan. Nah, gimana cara menghadapinya tuh biar nggak stres sampai pusing, tiba-tiba naik sepeda ketawa sendiri gitu, jangan sampai gitu. Gimana kira-kira bang menghadapi itu? Nggak sampai gitu, Noe. Iya. Udah itu aja Noe, Iya, itu. dua pertanyaan Dua kali pertanyaan, ya. Oke, silakan. Mau dari mana dulu Bebas nih? aja yang mana. Bebas, silakan. Ke Bang Adolf boleh, ke Bang Bang Adolf Januar dulu ya. boleh. Siap. Silakan Bang. Kalau aku bang, latihan mindset bang. Cara berpikirnya tak latih bang. Oke. Itu dia. Gagal bukan pasti bang, harus. Oh iya. Iya. Gitu. Nah,
Aku udah tahu kok itu pasti gagal di situ. Tapi ya bodohnya saya udah tahu gagal dijalankan. Kan gitu ya Bang ya kan. Abang tadi bertanyanya apa orang awam itu kan banyak banget pikirnya ini gitu. Nah, ya udahlah kita beranalogi berteori sedikit. Selalu ada pelangi sehabis hujan, Bang. Oke, ya. Nah, tapi itu kan pelangi, Dolf. Ini bisnis, cuy. Gitu kan, Bang? Ya. Kalau udah gagal, Bang, latihan mindsetnya sebelum gagal, Bang. Bukan ketika sudah gagal. Oke. Dari titik ini mau melangkah ke situ. Nah, di sini udah latihan, Bang. Nanti kok aku gagal di situ, ya, aku diam dulu. Aku cari tahu nih kenapa aku gagal. Jadi aku pakai analogi busur panah sama anak panahnya. Anak panah ditarik semakin ke belakang. Kalau kata orang, ih, tuh kan gagal kan? Jangan dengerin orang, Bang. Gitu. Apa sih nggak kata mulut? Pakai aja busur panah, Bang. Semakin abang diam mundur ke belakang, begitu abang lepas, cepret, lebih kencang di sini daripada di sini, Bang, lepasannya, Bang. Itu udah pasti, Bang. Nggak usah takut gagal, harus gagal, Bang. Oke, itu yang harus dirubah ya, Latihan mindsetnya, Noe, berpikirnya, ya. Bang. Karena apa? Kalau abang sudah pada tahap paling mundur, berarti udah itu kemampuan terbaikmu, Bang. Langkah berikutnya, gagal yang ini nggak lagi. Tapi gagal yang lain, ada lagi, Bang. Tapi aku mau nanya. Terbiasa sudah gagal, Bang. Oke. Terbiasa kan, Bang? Dan terbiasa dengan semua jalan keluarnya. Pernah gagal nggak, Pak? Pernah lah. Pernah. Sampai Berapa berapa? kali? Sampai berapa? Tapi Kerugian? tidak dalam bisnis impor ini. Oh gitu. Bisnis yang lain. Oh, bisnis yang lain. Berarti banyak bisnisnya ya. Kan balik lagi kan tadi Iya, aku iya, pernah iya. bilang expert lah. Ternyata saya cuma diimpor aja, Bang. Oh gitu. Saya nggak mau lagi bisnis A, B, C, D, E, F, G. Oke, iya, iya, Satu aja udah. Terus gimana caranya, Bang? Menghadapinya kegagalan tersebut. Apa ya, pengalaman buruk gitu, gimana cara menghadapinya? Itu Kak, latihan berpikir tadi. Berpikir aja untuk gagal. Sesimpel itu aja aku. Nah, Menerima kenyataan gitu ya? Iya. tapi balik lagi, kita ini tipikal yang, aduh, udah aku bilang jangan, kau kerjain, rugi kau. Oh gitu. Atau, iya kenapa rumahnya rugi? Banyak uang ini, belajar dulu, tenang kau situ. Belajar dulu kita. Nah, ya gagal lah, belum apa-apa udah terjun. Kalau langkah ada 9 minimal satu-satu, jangan langsung ke langkah ketiga lah, Bang. Capek abang nanti. Dari awal aja Iya, gitu. ya. jadi dia step by step-nya Step by juga step. harus diikutin gitu, Makanya ya. latihan berpikirnya gitu. Oke lah abang buru-buru nih. Aduh waktu telat-telat. Absen fingerprint. Nggak ada lift naik tangga. Dari tangga 1 ke lantai 4 bisa kan? Tangga pertama ke 4 bisa kan? Bisa. Bisa ya? Bisa lah. Ah. Kan langsung. Tapi abis itu apa enggak? Sakit. Kali, Bang. Capek kali. Capek kos-kosan Ya. gitu ya, Bang ya. Oke. Itu dia bang. Mau naik kau malas kau naik. Udah. Iya. Aduh turun aja lah. Gitu bang. Tapi kok abang santai aja. Abang mau turun hayu, mau naik pun kuat. Nah, jadi jangan berpikir seribet-ribet apapun, berpikirnya sederhana aja. Iya. Oke. Gimana Noe? Udah ya? Udah ketemu ya? Kalau Bang ketemu ya? Januar, Kalau kita Bang dulu Januar, nih. ya itu Oh. dari Dari versinya. Bang Adolf ya? Bang Kita ke ini. Bang Januar Ya, dulu. Adolf, ini kalau dari Bang Januar seperti apa? Jadi kalau dari saya ya, yang namanya gagal itu pasti, kan gitu. Tapi balik lagi, yang kita pikirin itu semua ada di kepala aja gitu loh, ada di pikiran kita. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu gitu loh. Kita bakalan gagal atau enggak gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, ketika menghadapi hal seperti ini, itu yang dihadapin adalah keberaniannya aja dulu. Oke. Ketika kita berani tampil, ketika kita berani gitu loh ngejalanin sesuatu, itu pasti ada nilai yang kita dapat di situ, ada pelajaran yang kita dapat. Ketika kita dapat pelajaran itu, disitulah untuk kita kembangkan lagi ke depannya seperti apa. Karena kayak saya pribadi nggak pernah rugi bikin parfumnya pecah semua, Pecah, Bang. pecah. Saya ganti gitu loh, nggak masalah, Oke. nggak masalah. Kenapa? Itulah pelajaran yang harus kita bayar, Oke. kan gitu kan? Benar. Kalau nggak dengan cara seperti itu, kita nggak akan tahu gitu loh. Ternyata barang ini nggak bisa ditaruh di tempat seperti ini, dia akan pecah gitu loh. Nah Tapi ini sampai nangis-nangis nggak Bang? Nggak. Yang waktu pecah itu. enggak, karena kan gini mikirnya. Kalau kita sesali nggak ada gunanya juga, sudah terjadi dan nggak akan bisa kembali lagi kan gitu kan? Iya, iya. Tugasnya sekarang gimana? Agar tidak pecah lagi untuk Iya, selanjutnya selanjutnya ya gitu kan? loh. Nah. Itu yang simpelnya, belum yang lain. Ketika
di pasar kan gitu sih. Kalau kegagalan itu pasti pasti Betul. ada. Yang perlu digarisbawahi adalah gagal itu pasti ya. dalam dunia bisnis ya. Dan harus biar tahu ada pelajaran lebih yang Emang namanya mau bisnis apa? Enggak, bisnis saya kan udah tahu kan Budi ya. udah dia mah live terus. Oh, tiap Live malam. terus. Live Ya, terus. Dan tiap malam. notifikasinya itu langsung dikirim ke WA linknya. Coba lah, gerem Tapi nggak memang kita? betul ya, Budi ternyata kan, kalau ngelihat istri kan udah enak ya, kan, udah enak kan. Ternyata begitu ngalami pertama kali itu, kok kayaknya nggak bisa kayak dia langsung gitu ya. Iya. Karena ternyata memang untuk menjalani bisnis pertamanya memang sangat menguji kesabaran Iya, dan ada step by step. Iya, itu ternyata udah dibuka pikiran saya oleh abang ini berdua. Makasih ya bang ya, terima kasih. Kalau gagal kayaknya ada satu produk saya yang gagal itu. Udah belinya mahal-mahal, tapi Produk nggak apa-apa. langsing ya? Hah? Produk langsing ya? Oh, enggak, kalau langsing susah untuk langsing ya. Ini Untuk pakai dipakai, gagal kalau kan? untuk Tapi dipakai. ada tapinya bang. Semua produk ada tuannya bang. Ada Semua apa, Bang? produk ada tuan. Semua produk ada tuannya kak. Ada tuannya? Iya. Maksudnya gimana? Jadi itu bukan gagal bang. Mungkin effort abang belum maksimal. Itu. Betul. Tapi ada cuma satu tadi Bud yang aku jalani yang betul cuman. Apa itu? Jadi kan udah aku beli ini produknya tadi ya. Oke, ini nggak jalan ya, ya kan? Ya udah kasih aja dulu tetangga satu ya. Tetangga satu. Mana tahu kan? Nanti dia nanya kan pasti beli kan Bang ya? Oh, itu betul ternyata. Ternyata itu bener ya? Iya yang benar, dilakukan? ternyata itu benar. Oke. Udah dapat lagi tips-tips baru Udah. nih dari Bang Adolf dan juga Bang Januar ya. Baik, nah gini ya tadi kalau kita udah menyaksikan bagaimana kegiatan ataupun pengalaman dari Bang Adolf ya, kita juga akan ngelihat ini dia ada cuplikan video dari Bang Januar. Nah ini ngecek apa ini Bang? Ya, ini botol yang baru diambil Baru datang? dari impor ya. Jadi kita juga ngambil produknya itu di Medan juga sama. Jadi gitu diambil, kualitinya kan kita harus lihat karena pasti banyak yang pecah karena proses supply chain yang cukup. Oke, tinggi kalau pecah gitu itu gimana? Itu tanggung jawab kita, ya udah risiko gitu nah, atau ya ada diganti gitu. Diretur. Nggak ada sistem retur kalau kita belanja online gitu. Contohnya misalnya ada yang pecah ya udah kita nanti akan infokan ke si penjual di sana. Nanti next order dia ganti. Oh gitu, Bisa oh, seperti berarti itu. digantinya di next order. Iya, Oke. iya. Jadi nggak ada- Kalau makanya ini tadi nggak ada takut rugi. dikasih ke ini reseller. Iya, ini kita mau udah antar mau ke di ini reseller. kan lah ya, Iya, dipasarkan. Betul. Oke. Gitu. Nah. Mobil mah buat angkat orang, dia buat angkat barang. Ah, ini berarti ini botolnya ya, Bang ya? Iya, contoh sama botol. spraynya. Betul. Nah, itu satu tempat atau beda tempat untuk botol dan spraynya? Beda. Beda juga? Beda Oh, tempat. gitu. Gitu. Aku pikir jadi satu loh, satu tempat gitu kayak udah jadi satu paketan gitu. Enggak, Ternyata enggak ya? gitu, enggak. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Januar. Keren. Aduh. Keren banget ya, lihat pengalaman-pengalamannya tuh kayak gampang dan mudah gitu ya. Aku mau nanya sama Gina. Gina, Apa? kira-kira kamu kalau mau berbisnis, kamu pengennya bisnis apa? Bisnis. Tapi sekarang yang lagi hype dan viral itu kan di bisnis skincare Kecantikan ya. kecantikan ya. Mungkin kalau misalnya produk-produk itu mungkin maybe ya bisa ya. Makanya nih kali ini aku nanti mau belajar lebih dalam sama Bang Adolf ataupun sama Bang Januar gitu ya. Oke, Ya kan, sip. Budi memang Bener. mau bisnis apa? Aku. Kalau misalnya ada kesempatan gitu ya. Kalau dikasih kesempatan ya. Nah, sama kayak gini, aku kayak pengen produk ini kan, tapi yang khusus untuk laki-laki gitu. Nah, itu. Emang laki-laki perlu skincare ya? Lo harus loh. Emang yang mau Cowok dirawat cuma metroseksual perempuan loh. aja. Aduh Gina, kan kita nggak enak gitu ibaratnya. Dipandang jelek Punya nggak enak pasangan ya? tapi yang dibayangin bintang film Korea gitu, film India gitu. Nah, iya, ya iya, harus iya. membandingin kita ya layaknya seperti bintang Korea yang ada Boleh di sana juga tuh gitu. skincare khusus laki-laki atau pria gitu ya, Bu. Iya, ya? oh ya walaupun itu udah ada juga kan, nah, Iya, tapi iya. maksudnya yang pengen yang ini sih, yang punya sendiri gitu. Ya, ini ada kak satu tips kak. Iya. Apa? Do not selling, but telling. Oh iya benar. Jangan jualan produk, Tapi pengetahuannya emang ya. jualan value. Value-nya. Iya. Gitu, nah. Jual nilainya. Aduh. Tapi yang sering abang lihat ya kesalahan umum apa sih yang terjadi bagi para importir pemula ataupun pebisnis pemula importir dulu silakan. Karena aku udah ketemu banyak orang ya Iya. kan kayak kita sharing kesalahan paling fatal ketika memulai sebuah bisnis tidak punya tujuan. Oke. Harus ada tujuannya dulu ya. Oke. Berarti kita harus buat kayak visi misi ke depannya mau seperti apa gitu ya, Bang ya. Harus detail ya, Bang ya. Iya, benar. Oke. Nah. Jadi goals-nya dapet gitu ya kan? Kakak abang mau bangun rumah, ya udah punya uang, udah punya tanah, mau bangun rumah nih. Oke.
pertama kali yang harus kalian miliki apa sih? Itunya dulu, apa namanya? Gambarnya, apa sih bahasanya? Set plan. Ya, desainnya mau seperti Desainnya apa gitu. maksudnya. Kakak 1% dari 100% yang menjawab itu kan. 99% orang ketika aku tanya itu jawabnya apa? Tukang, material. Ya dibuat kan kalau tidak sesuai dengan selera kita kan nggak nyaman juga kan. Nah, jadi emang harus itu. Tapi 99% orang akan menjawab itu. Itu Oke. sudah kubuktikan soalnya. Iya benar. Kakak 1% yang ngejawab Oke. desain rumah. Oh, Mas 1%. Oke. Berarti kakak punya cara berpikir yang sama dong dengan Gina, saya. ini menarik banget ya. Ini menarik Ini banget ini. Bang. Ini bisnis ditahan ini. dulu ya Bang ya, ditahan. Jangan semuanya langsung dikasih tahu ini ya. Nah, pemirsa kita akan break sejenak, namun sebelumnya kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Nohe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, nah dari pembicaraan kita tadi ini terjeda ya, Iya, terpotong ini tadi ada pertanyaan dari Gina ya Gin ya, bahwasannya kesalahan apa sih yang paling banyak ya kan bagi para pembisnis pemula gitu ya. Nah tadi masih satu ya Bang yang disebutkan, nah kemudian apa lagi nih Bang Adol? Kesalahan yang pertama kan nggak punya tujuan Iya, ya. benar. Tuh, itu sebagian orang. Sebagian lagi dia punya tujuan, tapi fokusnya bukan mendapatkan tujuannya, tapi fokusnya pada profitnya, pada Oke. cuannya. Tidak berfokus pada proses untuk mendapatkan cuan. Itu. Berarti balik lagi ke- Sehingga lupa Kak, ketika ada orang jual lebih murah dari dia, dia panik. Aduh gimana nih? Aduh kok dia bisa jual 100, aku nggak bisa. Jadi kan panik kan, gitu loh. Karena fokusnya pada Pakai cuannya. Oke. Itu aja sih, cuman 2 kalau Harusnya versi dari aku. cara Versinya iya. Nah kalau dari Bang Bang ini, Januar. Bang Januar, Nah, kalau dari versi saya nih balik lagi ke masalah pribadi ya, Heeh. yang pernah saya alami gitu. Kegagalannya cuma satu, di mana saya terlambat memulainya. Oh, gitu. loh. Sementara kita mikirnya udah lama gitu loh. Oh, iya. Kebanyakan mikir gitu loh. Padahal ketika tadi kita sudah jalankan, kan gitu. Sebuah roda ketika sudah berputar, dia semakin lama kan semakin kencang. Dan kayak kita baru mulai itu pelan gitu loh. Harusnya kita ketika kita berpikir pada saat itu kita jalanin, kencengnya udah gimana kita gitu loh. Itu sih salahnya. Kan Betul, Kak. momennya kita Iya. itu yang belum Kita dapat. emang kebanyakan ini Momentum. 99% itu mikir dulu ya kan. Maksudnya 1%. Ntar gitu. Ntar lah. Nantilah. Iya, ntar Awal aja. bulan lah gitu. Nanti awal tahun lah. Kita berpikir waktunya masih panjang kok. Iya. Ada ya. Momentum itu tadi memang nggak boleh menunggu lama-lama, nggak boleh banyak berpikir. Momennya sekarang gitu ya. Langsung aja eksekusi gitu ya. Untuk hasil nanti dulu, yang penting mulai aja dulu Iya, gitu ya. betul. Mulai aja dulu. Kemudian apa lagi ini Bang? Tips Bang Januar. sukses lah jadi pebisnis sukses. Tips Gimana sukses, caranya? gagal dulu. Iya, gagal dulu memang. Itu lagi Bang. Iya. Dan Kakak Tapi boleh tanya. Bang nggak ada yang mau gagal loh. Iya Bang. benar, nggak ada yang mau gagal. Iya. Maunya untung mulu. Ya, untung terus. Dari situ kita harusnya bisa memikirkan nggak ada yang mau gagal. Oke, kan aku pakai tadi, aku di situ tahu nih mau gagal gitu kan. Jadi aku udah punya dong jalan keluar di sini. Aku punya dead stock nih, stok lama. Ada stok baru, ya kan. Ini kejual rugi aja nggak apa-apa deh daripada nggak jadi uang. Bandingkan aja sama ini, ku bandingkan. Rugi tetap rugi kan. Oke. Tapi secara traffic tokoku kan naik. Kan nanti untungnya lagi. Banyak solusi ya. Banyak solusi. kan? Iya. Banyak. Oke, Bang, aku mau nanya ini masalah pembayaran ini tadi kayaknya aku penasaran gitu Iya. nah, Iya. sama untuk pembayaran. Nah, kalau kita kan di sini kan emang ada ya bayar langsung ini kan COD. via ada COD iya, Ada transfer. transfer iya kan gitu. Tapi yang ini ibaratnya pelunasan kan kayak gitu. Nah, ada pay later juga. Nah, kalau yang untuk pembayaran antar negara gitu ya, secara internasional. Nah, itu sistem pembayarannya gimana? Apakah emang seluruhnya itu cash langsung dibayar atau bisa pakai DP atau begitu barang datang langsung dibayar atau gimana? Kalau untuk transaksi dalam perdagangan internasional, di Alibaba ini metode pembayarannya ada pakai kartu kredit,
pakai doku, transfer online. Oke. Oke. Terjadi kesepakatan antara kita dan penjual DP 30%. Pada saat penjual sudah menginformasikan ke kita nomor resi pengiriman, dia akan minta pelunasan 70%. Nah, di situ kita bayarkanlah 70% itu. Baik. Karena apa? Karena ada resi yang bisa kita tracking juga. Sudah sampai di mana begitu ya? Oke. Jadi tetap sama seperti kita juga di sini. Kita bayar lewat platform. Jadi kita nggak akan ditipu dan nggak akan tertipu juga. Barangnya nggak sesuai dengan yang kita mau, kita bisa refund juga. Oh gitu Bang? Iya. Kita bisa refund, karena kan Anda yang salah. Kalau dia nggak mau, gimana? Pasti kita dilindungi oleh Alibaba sebagai Gitu pembeli. ya. Cara menghindari penipuan supplier itu gimana? Cara milih suppliernya? Cara milih supplier itu, kalau di dalam negeri Star, Oh iya, Official. ada pendananya ofisialnya ya. sama juga di situ, Di situ juga verified. sama, Verified, ya. Iya. juga. Dan cara menjaga hubungan baik dengan supplier di luar negeri itu gimana? Berkomunikasilah minimal 2-3 kali seminggu walaupun Anda tidak bertransaksi. Let's say udah ngopi belum? Ngopi pagi yuk. Gitu Kak. Jadi cek ya. Klop. Iya. Tapi sejauh ini nggak pernah ya dapat penipuan Nggak supplier pernah. gitu, tidak pernah. Nggak Ya? pernah. Oke, cara Dan kalau melihatnya? kita pergi ke Tiongkok nih, kita fotoin aja nih tiket. Kita udah dijemput sama dia. Oh iya. Your hotel, smoking or not, mau makan apa? Seru kali ya. Oke, gini nggak terasa kita kayaknya ini ya Gina ya udah berada di penghujung acara ini. Aduh, padahal kita masih pengen ngobrol lagi Iya, nih. aku mau nanya omset padahal ya. Tuh tadi bener belum. omset. Tapi mumpung masih ada waktu sedikit. sedikit. Biar makin Aku ini. sebenarnya ya udah nanti saya acara gitu maksudnya. Ya udah sedikit nggak apa, tanyain aja omsetnya. Aku juga Rahasia tadi dapur, nunggu gitu. rahasia Oh iya, dapur. rahasia dapur ya. Cukup lah Kak. Cukup lah. Kan bisa dibilang tadi 5 kali gaji. Kalau Bisa ditotalin dibayangin lah ya. bisa dibayangin lah berapa gitu ya kan. Iya. Jadi tentunya banyak cara untuk kita semua bisa menjadi bisnis impor, apalagi untuk pemula, dan regulasi impor di era digital ini ya pemirsa ya tadi sudah dijelaskan Iya. oleh Bang Adolf dan juga Bang Januar ya. Dan pastinya dengan pemahaman yang lebih baik kita juga dapat melihat peluang yang bisa kita manfaatkan Benar ya. banget. Nah. Terima kasih Bang Adolf, terima kasih Bang kasih. Januar sudah di studio TVRI. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberikan ilmu baru ya di bidang importir untuk para pemirsa semuanya. Oke, dan tentunya pemirsa jangan lupa saksikan Kopi Pagi ya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30 karena banyak banget informasi yang akan kita bagikan. Kita juga banyak mengundang narasumber yang bisa mengedukasi, menginspirasi ya kan, dan banyak lainnya. Jadi Betul. stay tune terus di Kopi Pagi. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang. Sampai Sampai jumpa. jumpa.